Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, tapi secara khusus kita akan membahas untuk altcoin ya. Jadi akan ada 3 altcoin yang akan kita bahas, lalu nanti kita juga akan bahas secara analisa teknikal di akhir video ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update market kripto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Untuk update keadaan market kripto hari ini bagaimana? Kita lihat cukup hijau, jadi rata-rata memang kripto hari ini mengalami kenaikan ya, 3% secara rata-rata. Bitcoin berada di level 29.800, lalu kita lihat ada Ethereum di level $2.000 dan sisanya rata-rata juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, nah kita bisa lihat dari sini ada NEM yang cukup naiknya signifikan 27%, ada Phantom naik 19%, Zilliqa 18%, lalu ada beberapa lagi ya yang mengalami kenaikan. Kalau untuk penurunan tidak terlalu banyak ya, hanya USD doang yang memang nggak terlalu stabil. Lalu kalau kita cek untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index ini berada di level Extreme Fear. Jadi memang kalau secara sentimen kita masih tetap di dalam Extreme Fear. Jadi kira-kira itu untuk update keadaan market kripto. Selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke dalam altcoin pertama ya. Altcoin pertama ini adalah Phantom ya. Phantom sendiri kita bisa lihat dia lagi mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kenapa Phantom bisa naik 19%? Karena dia ada cukup berita gitu ya, ada berita. Beritanya apa? Beritanya sebenarnya mengenai FIP atau FIP atau bisa dibahas seperti Phantom Improvement Proposal gitu ya. Jadi ini adalah proposal baru untuk Phantom. Sebenarnya ini tentang stake FTM dan juga stablecoin FTM, yaitu adalah FUSD. Tapi sebenarnya yang membuat Phantom naik ini bukan adanya FIP, tapi di balik itu ada sesuatu gitu ya. Ada apa? Yaitu adalah kalau kita lihat dari ininya GitHub-nya ya, kalau kita bisa perhatikan sendiri, di mana ini adalah Phantom Foundation, lalu ada Phantom, dia punya FIP yang baru, di mana autornya atau yang penulis lah bisa dibilang ya, yaitu adalah si Andre Cronje. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan siapa itu Andre Cronje. Sempat kita bahas juga di beberapa minggu terakhir, di mana sempat ada kasus di mana Andre Cronje ini adalah salah satu top developer dari Phantom, lalu dia meninggalkan Phantom gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan GitHub dan dengan statement ini dari Twitternya sendiri, bisa kita lihat memang si Andre Cronje sebenarnya masih berkontribusi juga di dalam Phantom gitu ya. Memang ini FIP-nya ini untuk expand on the current FUSD functionality. Jadi memang lebih karena untuk stablecoin-nya Phantom sendiri, yaitu adalah Phantom US dollar gitu ya. Tapi kita nggak akan terlalu bahas secara untuk resikonya atau fundamentalnya. Kita hanya membahas tentang bahwa Andre Cronje ini belum dipastikan, tapi rumornya mungkin ya bisa dibilang Andre Cronje ini masih bekerja di dalam Phantom juga. Intinya seperti itu, masih ada kontribusi lah. Jadi itu untuk Phantom. Nah, ini kita bisa lihat lagi dari komunitas Phantom sendiri, di mana dibahas Andre never left FTM, atau si Andre Cronje atau developer ini tidak pernah meninggalkan FTM lah istilahnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari untuk long term sendiri, Andre memang developer besar ya, tapi kalau kita lihat juga Phantom sebenarnya bisa berdiri juga tanpa adanya Andre gitu ya. Memang mungkin secara short term kemarin pada saat Andre keluar sempat ada penurunan harga, karena memang bisa dibilang ini developer topnya Phantom. Kira-kira seperti itu untuk Phantom, jadi cukup good news. Selanjutnya kita bisa lihat dari Near Protocol juga. Nah, ini Near Protocol juga salah satu kripto yang memang sempat naik daun di tahun ini gitu ya. Salah satu kripto layer 1, dan kita lihat dulu dari Twitternya sendiri. Dia bahas bahwa as part of Near's community mission, di mana dia invite members of the Terra community to join Near ecosystem. Jadi memang kan kita tahu bahwa beberapa hari terakhir Terra atau Luna sendiri mengalami kejadian crash yang cukup luar biasa gitu ya. Lalu komunitas dan mungkin desentralisasi aplikasinya ini banyak yang bingung mau diapain gitu ya. Jadi salah satunya mungkin ini dari Near Protocol sendiri adalah untuk migrasi ke dalam ekosistemnya Near Protocol yang memang lagi cukup naik daun juga. Ini kita bisa dari sini, you are invited, ini untuk Terra Community gitu ya, an open invitation to Terra Community, ini tanggal 18 Mei ya. Lalu dia juga bahas di mana kenapa kita harus memilih Near ya, khususnya untuk komunitas Terra. Memang kalau kita lihat dari alasannya sebenarnya cukup masuk akal juga, di mana dia bahas bahwa pertama Near adalah layer 1 juga yang cukup fundamental, memang cukup bagus. Lalu yang kedua adalah Near ini juga menggunakan coding language ya, atau bahasa coding yang memang mirip dengan
Terra Luna gitu ya, di mana dia menggunakan WASM atau WebAssembly ditambah juga dengan Rust gitu ya. Lalu kalau kita bahas juga Terra ini juga menggunakan Rust, jadi hampir sama. Dan kalau misalnya mereka mau migrasi cukup simple gitu ya, tidak membutuhkan proses yang cukup lama lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan dari NIR protokol juga. Tapi tidak cuma NIR protokol, kita kemarin sempat bahas juga Binance Smart Chain juga ada bahas buat seperti ini gitu ya. NIR protokol kita tahu dari layer satunya dan memang lagi cukup bagus juga ya. Walaupun memang bisa kita bilang ini salah satunya ya, kalau kita lihat dari sini funding sama timnya dia ya, kalau teman-teman perhatikan in 2022 alone atau di 2022 saja, memang NIR protokol ini mendapatkan funding yang cukup besar ya. Kita lihat NIR Foundation has raised a total of $500 million atau sekitar 500 juta dolar dari Tiger Global, A16Z, Republic Capital, sama others venture capital lagi. Dan memang ini bisa dibilang top venture capital juga ya, yang bisa dibilang cukup successful juga. Walaupun tidak bisa kita lihat dari sini doang, karena salah satunya contoh yang baru saja adalah Luna ya. Terra itu juga sempat diinvest oleh banyak venture capital juga yang ternama, tapi ya bukan berarti dia akan langsung sukses. Kita lihat sendiri Terra ini juga mengalami crash, tapi ya ini adalah salah satu berita yang cukup bagus lah untuk NIR protokol sendiri. Selanjutnya kita bisa lihat juga untuk Cardano, di mana ini Cardano dengan Fossil hard fork-nya ya. Fossil hard fork ini salah satu hard fork yang cukup besar untuk Cardano, dan memang untuk berita Cardano belum ada terlalu banyak, tapi mungkin in the upcoming weeks atau di minggu-minggu ke depan akan cukup banyak juga ya dengan adanya Fossil hard fork di sini. Di mana Fossil hard fork ini akan dijadwalkan di tanggal 29 Juni 2022 ya, 29 Juni 2022. Berarti di bulan depan, dan mungkin ini bisa ada momentum positif juga untuk Cardano ya. Kita lihat dari sini, Fossil hard fork ini sebenarnya apa sih gitu ya. Cardano drops another network upgrade. Ini berita di 18 Mei. Network upgrade as Fossil hard fork draws closer. Jadi memang yang tadi kita bahas ya, di tanggal 29 Juni. Tapi Fossil hard fork ini adalah untuk CIP atau ini Cardano Improvement Proposal. Jadi lebih ke arah memang tadi kita bahas, yaitu adalah upgrade untuk di jaringan Cardano. Kira-kira seperti itu. Tapi secara khusus dia akan terfokus untuk yang CIP 31 atau Cardano Improvement Proposal 31 dan Cardano Improvement Proposal 33 gitu ya. Ini tentang transaksi size-nya gitu ya, yang akan dikecilkan lah. Kita nggak akan terlalu detail, tapi sebenarnya intinya adalah ini upgrade, jadi ini cukup bagus lah kalau untuk network Cardano sendiri, cukup positif. Dan kalau kita lihat dari salah satu Twitter di sini juga, dari si EasyJet, dia bahas ya, Cardano atau ada gitu ya, Fossil hard fork on 29 June 2022 atau di tanggal 29 Juni 2022 ya Cardano. Lalu Cardano ini kan juga ada dengan Choti ya, cukup ada relasi dengan Choti, dan Choti ini akan rilis mainnetnya untuk Jet. Jet sendiri adalah stablecoinnya untuk ekosistem Cardano. Ini mainnetnya di bulan Juni dan Juli, belum ada tanggal yang pasti, tapi di tanggal Juni dan Juli di 2022. Jadi intinya apa? Intinya mungkin di bulan Juni atau bulan Juli akan cukup besar juga untuk ekosistem Cardano. Walaupun bisa kita bilang juga bahwa ya secara makronya atau secara Bitcoinnya sendiri memang kita mengalami pelemahan gitu ya. Jadi belum tentu Cardano akan naik parabolik atau akan membentuk all time high-nya lagi. Tapi ini sebenarnya cukup positif untuk Cardano sendiri, dimana untuk improvement dari skalabilitasnya ditambah dengan stablecoin-nya dia yang akan launching di pertengahan tahun 2022 untuk Choti dan Cardano. Jadi cukup positif ya. Lalu kita akan bahas untuk analisa teknikal bagaimana. Ini update saja, tidak ada terlalu update yang banyak kalau kita lihat dari Bitcoin. Tapi kembali lagi saya disclaimer on juga untuk teman-teman, and do your own research gitu ya. Kembali lagi untuk berita maupun analisa teknikal. Nah kalau kita lihat untuk analisa teknikal sendiri, bisa kita lihat memang Bitcoin ini relatif sideways. Dan kalau kita tarik gitu ya, dari sini mungkin dari sini ke sini, dari ke hari ini sekitar 14 bar atau 14 hari lah, 14 hari. Jadi sekitar 2 minggu ini kita mengalami sideways, berada di kisaran harga 30.000, 31.000 sampai 28.000, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ada satu garis yang saya buat di mana ini makin lama makin kecil gitu ya. Jadi ini dia mau tidak mau Bitcoin harus menentukan arah mana yang mau dia pilih gitu ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam mungkin lebih jelas ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, dimana makin lama
ini time frame-nya ya. Ini sempat ke reject di sini, ada support di sini gitu ya. Ada ke reject lagi di sini, ada support di sini, ada ke reject lagi di sini, ada support di sini, lalu ini sempat ke reject lagi di sini. Jadi mau nggak mau ini Bitcoin bentar lagi harus mengambil keputusan nih, arah mana sih sebenarnya yang dia mau pilih, antara dia mau breakout atau mengalami kenaikan, atau dia mau breakdown ke bawah gitu ya. Walaupun memang kalau breakdown ke bawah sebenarnya apakah mungkin, ya mungkin, tapi memang bisa dibilang market ini sudah cukup low secara sentimen gitu ya. Kita lihat ini kita turun terus kalau kita dari time frame harian ya. Ini kita sudah turun dari April nih, dari Maret akhir gitu, turun terus nggak lama. Jadi memang kalau kita lihat secara sentimen di market, biasanya kalau seperti ini mungkin akan adanya sedikit relief bounce atau kenaikan sementara, hanya bounce saja gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di mana kita akan kembali mengalami penurunan. Kalau terjadi penurunan, ya mungkin kita bisa kasih target kali ya. Targetnya di mana? Targetnya mungkin kita bisa ambil misalnya dari sini, ya, ke bawah sini. Jadi seperti membentuk bearish pennant bisa dibilang ya. Kalau misalnya ini terjadi atau udah breakdown, ya mungkin targetnya bisa ke area 21 ribuan gitu ya. Memang cukup dalam lagi kalau misalnya dia ke bawah. Kalau kita dari sini ke 21 ribu, sekitar minus 29%. Walaupun kalau kita lihat dari kasus sebelumnya, bisa aja terjadi gitu ya. Nanti mungkin kita bahas di video ke depan. Jadi kira-kira itu yang kita bisa lihat, di mana Bitcoin ini mau tidak mau dalam beberapa hari ya, beberapa hari ke depan mau tidak mau harus menentukan arah antara dia mau breakout ke atas atau dia mau turun ke bawah. Kalau dia breakout, kita sudah ada sempat target di mana mungkin di sekitar 33.000 atau 35.000 gitu ya. Kalau dia ternyata ada bounce atau ada relief rally sendiri. Jadi kira-kira itu. Lalu kita lihat tambah juga, kita lihat untuk time frame weekly. Ya dimana kita akan closing weekly candle juga untuk 11 jam lagi gitu ya. Nah kalau kita lihat seperti ini sebenarnya akan cukup sedikit positif lah, karena ini kan memang kita bisa lihat kita mengalami 7 sih untuk sekarang, 7 candle merah ya, candle merah selama berturut-turut. Nanti kita akan tahu lagi dalam 11 jam lagi kira-kira untuk candle mingguan hari ini bagaimana. Tapi mungkin kita akan closing warna merah juga gitu ya, mengalami penurunan. Tapi mungkin akan ada sedikit positif kalau misalnya kita berhasil closing di atas 30.000 gitu ya. Jadi di atas level supportnya dia sedikit lah, walaupun tidak terlalu berdampak sih sebenarnya ya. Jadi itu. Lalu kita update juga untuk Bitcoin dominance. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Nah kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ini, Bitcoin dominance sempat naik sampai ke area 45% ya, ke area 45%. Kita bisa dari sini. Lalu sekarang sedikit mengalami ada rejection. Ya kalau kita lihat di sini memang namanya juga trend. Jadi dia akan naik. Ya mungkin akan ketemu rejection lalu akan mengalami penurunan kembali. Tapi kalau untuk secara trend sekarang selama beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, ada kemungkinan di mana Bitcoin dominance ini akan mengalami kenaikan terus-menerus gitu ya. Walaupun naiknya akan ada naik, ada turun lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi akan trennya adalah naik ke atas. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari beberapa kasus sebelumnya, contoh misalnya kita lihat dari bulan Mei, misalnya Mei 2021 gitu ya. Pada saat market crypto turun ya, pada saat market crypto koreksi, Bitcoin dominance tendensinya pasti mengalami kenaikan yang cukup pesat juga. Ini bahkan sempat ke area level 49% gitu ya, 49% untuk Bitcoin dominance. Lalu di bulan September kita juga mengalami koreksi juga untuk Bitcoin, dan kita bisa lihat juga di mana tendensinya pada saat terjadi koreksi Bitcoin dominance-nya kembali naik ke atas lagi. Ini sampai ke level 47%. Dan kalau sekarang kita lihat ya mungkin trennya akan cukup positif lagi, mungkin bisa ke area 49 atau bahkan ke 50% juga. Seperti kasus-kasus sebelumnya kalau kita lihat dari sini ya. Nah, seperti kasus-kasus kita lihat sebelumnya di bulan Mei ya di sini. Lalu kita lihat di bulan September yaitu di sini. Dan ini kita alami juga sekarang. Bahkan sekarang ini penurunannya lebih tajam juga. Jadi itu yang kita bisa lihat dari Bitcoin dominance juga dan harga Bitcoin. Jadi itu saja untuk update hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.